Assalamualaikum guys, gua Angga and welcome back. Selamat menikmati kupas movie misteri yang mungkin aja bisa nemenin waktu santai kalian. So, jangan lupa tutup rapat-rapat pintu dan jendela rumah kalian. And let's see. Percintaan dan bisnis memang kadang menjadi sebuah problematika keluarga. Atau memang cinta dan bisnis itu nggak bisa disatukan. Seperti yang dikisahkan pada film satu ini, yang tayang pada tahun 2019 dan dibintangi oleh Indah Permatasari, Arifin Putra, Randy Pangalila, dan Oji Saputra. Film ini konon katanya berdasarkan dari suatu kisah cerita masyarakat atau urban legend lah kita menyebutnya. Nah, tanpa basa-basi lagi nih guys, yuk kita simak kisahnya. This is Si Manis Jembatan Ancol. Di awal film kita melihat seorang pemuda yang bernama Yuda tiba di ibu kota. Dia disuruh menempati rumah kosong untuk tempat dia melukis. Jadi kayak sebagai inventaris gitu rumahnya buat si Yuda. Kemudian Yuda ngobrol di warung dekat rumahnya sama si Ucup, salah satu warga kampung situ. Di tempat lain kita diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Roy dan Mariam. Warga yang kurang harmonis karena Roy terlalu memikirkan bisnisnya yang mulai drop. Setelah itu si Roy mendatangi rentenir yang bernama Bang Oji. Roy ingin membayar cicilan utangnya sekaligus meminjam uang lagi. Bang Oji membolehkannya dengan syarat istrinya Roy jadi jaminannya. Roy pun terpaksa menyetujuinya. Setelah mendapatkan uang itu, Roy memberikan kepada partnernya yang menjanjikan kalau Roy pasti akan menang tendernya. Di tempat lain, saat Yuda sedang melukis, tiba-tiba Mariam lewat depan rumah Yuda. Dan di sini, Yuda terlihat tertarik kepada Mariam hingga mengikuti Mariam. Sampai di rumah Mariam, terlihat Yuda sedang melukis Mariam bersama kucingnya. Saat asik melukis, tiba-tiba aja Mariam memergoki Yuda. Dan di sini Mariam terpesona melihat lukisan Yuda dan meminta dirinya dilukis bersama dengan almarhum bapaknya. Malam harinya ketika Roy pulang, Mariam meminta izin kalau dia mau pesan lukisan dengan gratis yang bergambar Mariam dengan almarhum bapaknya. Roy pun mengizinkannya. Kemudian di esok harinya, Mariam datang ke rumah Yuda karena ingin dilukis. Di sini mereka ngobrol ngalor ngidul. Terlihat Mariam nyaman dengan Yuda, dan Yuda pun akhirnya jatuh hati. Karena Mariam hampir tiap hari datang ke tempat Yuda. Scene berganti di mana Roy menelpon dari tempat kerjanya, dan ingin bicara sama Mariam. Tapi si Bibi keceplosan kalau Mariam sedang dilukis. Dan sudah beberapa hari ini selalu ke sana. Roy mendengar itu pun langsung emosi. Tapi ketika ingin pulang, Roy langsung dihadang dan dibawa ke tempat Bang Oji karena belum bayar pinjaman yang tempo hari. Saat itu pun Roy menelpon partnernya karena ingin memastikan tendernya dan uangnya. Apesnya nih guys, ternyata tendernya dibatalkan karena partnernya itu dan orang-orang dalam di perusahaan ketahuan korupsinya. Dan mereka semua ditangkap polisi. Bang Oji yang tahu kalau duitnya belum bisa balik marah banget. Lalu Roy berjanji meminta waktu lagi untuk menjual rumahnya yang beratasnamakan istrinya. Di tempat lain terlihat Mariam diantar pulang dengan Yuda sambil membawa lukisan. Setelah itu saat selesai memasang lukisan, tiba-tiba menemukan kucing kesayangannya mati dengan tragis. Mariam yang histeris terdengar nih sama Yuda yang masih ada di sekitar situ dan langsung menghampiri Mariam. Karena Mariam takut terjadi fitnah antara dia dan Yuda, akhirnya Mariam mengusir Yuda dari rumahnya. Yuda pun menuruti kemauan Mariam dan pergi dari rumah itu. Kemudian Roy yang baru pulang mendengarkan cerita Mariam soal kucingnya. Di sini Roy udah mengetahui kalau itu peringatan dari Bang Oji dengan cara membunuh kucingnya. Tapi di saat sedang sedih, Mariam dipaksa untuk menjual rumahnya biar bisa membayar utang-utangnya Roy. Kalau tidak, mereka akan mati seperti kucingnya itu. Mariam yang tidak setuju membuat Roy marah dan memfitnah Mariam udah selingkuh dengan Yuda. Lalu Roy pergi meninggalkan rumahnya.
Di sini akhirnya Roy bersekongkol dengan Bang Oji untuk membunuh Maryam. Tapi Yuda yang jadi kambing hitamnya. Karena kalau Maryam meninggal, rumah itu bisa jadi atas nama Roy. Dan Roy pun bisa menjual rumah itu nantinya. Kemudian anak buah Bang Oji menculik Maryam dan Yuda. Mereka berdua dibawa ke markas Bang Oji. Disinilah Maryam diperkaos. Tapi Maryam berhasil melawan dan melarikan diri. Begitu juga sama Yuda yang bisa melepaskan ikatannya dan membantu Maryam. Tapi sayangnya di sini Yuda dilukai dan Maryam yang kabur sampai di jembatan tertangkap sama Bang Oji yang mengejar pakai mobil. Di jembatan itu Maryam pun dilukai lalu dilempar dari atas jembatan. Pagi harinya Yuda berada di kantor polisi dan membuat BAP. Polisi pun menyatakan belum menemukan jasad Maryam. Setelah kejadian itu Maryam mulai gentayangan. Dan yang pertama melihat hantu Maryam yaitu Ucup yang sedang melintasi jembatan itu. Roy pun yang sedang tidur di rumahnya juga diteror nih sama hantu Maryam walaupun hanya berupa mimpi. Pagi harinya Ucup cerita sama Pak RT. Dan Pak RT pun juga pernah melihat hantu Maryam di jembatan. Sampai mau baca ayat kursi. Terus Pak RT baca? Enggak. Kok enggak? Enggak hafal. Malam harinya hantu Maryam menghabisi nyawa salah satu anak buah Bang Oji di jembatan. Kemudian menghabisi nyawa anak buah Bang Oji yang lain di suatu hutan. Yuda pun ternyata juga diteror sama hantu Maryam lewat mimpi. Nah, pagi harinya warga dikagetkan dengan dua jasad yang tergantung di jembatan. Di tempat lain anak buah Bang Oji khawatir dengan hantu Maryam. Sedangkan Bang Oji nggak percaya hal-hal kayak gitu. Kemudian scene berganti di mana Ucup sedang cerita sama Yuda. Di sini Ucup meyakini kalau Maryam itu dibunuh oleh Bang Oji. Anak buah Bang Oji. Malam harinya di rumah Roy, si Bibi melihat ada jejak orang. Begitu diikuti oleh Bibi, ternyata di situ ada hantu Maryam. Bibi yang terkejut akhirnya jatuh dari tangga di depan Roy. Di tempat lain, di rumah Bang Oji, salah satu anak buahnya sedang mandi, tiba-tiba didatangi oleh hantu Maryam. Yang mana dia langsung menghabisi orang itu. Temannya yang sedang menunggu di teras rumah masuk ke dalam karena mendengar suara jeritan. Tapi ketika masuk ke dalam, temannya pun dihabisi juga sama hantu Maryam. Gak berselang lama Bang Oji datang sama satu anak buahnya. Tapi ketika masuk ke dalam rumah, Bang Oji terkejut melihat kedua anak buahnya udah tak bernyawa. Yang kemudian Bang Oji ditinggalkan sama anak buahnya karena dia ketakutan. Di tengah perjalanan, anak buah Bang Oji yang terakhir ini diserang hantu Maryam dari jok belakang. Yang akhirnya pun kecelakaan. Nah, Bang Oji tiba-tiba aja ke rumah Yuda dan menceritakan kalau dalang dibalik semua ini adalah Roy. Yuda yang emosi langsung datang ke rumah Roy. Mereka adu mekanik di situ. Tapi akhirnya dilerai warga yang sedang ngeronda. Yuda menjelaskan ke warga kalau Roy adalah pelaku utamanya. Karena Bang Oji yang cerita dan lagi ada di rumahnya Yuda. Warga yang tak percaya berniat menanyakan langsung ke Bang Oji. Tapi ketika sampai di rumah Yuda, Bang Oji udah tak bernyawa. Pagi harinya lagi-lagi warga dikejutkan karena ada jasad yang digantung di jembatan. Di sini Yuda tiba-tiba aja pergi ke bawah jembatan dan menemukan sebuah bangunan. Kemudian malam harinya Roy memanggil polisi untuk membantu keamanan dirinya. Ketika Roy sedang berkemas, tiba-tiba mendengar suara dari plafon rumahnya. Roy yang niat melihatnya langsung terkejut karena yang dilihatnya adalah hantu Maryam. Di kamar saya di atas. Saat di dalam mobil, ternyata Roy bicara dengan bosnya Bang Oji. Dia yang akan berurusan langsung sama Roy karena Bang Oji udah meninggal. Di sini bos itu memerintahkan anak buahnya yang bernama Igor mencari dukun untuk melawan hantu Maryam. Akhirnya dukun itu beserta Igor dan Roy udah ketemu hantu Maryam, tapi dukun itu langsung kabur. Akhirnya Igor yang turun tangan dan Igor pun KO juga. Nah, saat hantu Maryam mau menghabisi Roy, tiba-tiba Yuda datang. Di sini Yuda udah tahu semuanya kalau Maryam itu masih hidup. Kemudian kita dibawa ke scene yang mana Maryam mempersiapkan semuanya layaknya seorang Rambo.
dan pura-pura jadi hantu untuk membalas dendam. Kemudian scene kembali ke timeline utama yang akhirnya Mariam memaafkan Roy karena terbuai sama omongannya. Coba lagi dari awal ya. Tapi ketika itu tiba-tiba Yuda diserang oleh salah satu anak buah Bang Oji yang tadi kecelakaan mobil. Melihat Yuda yang terkapar, Mariam langsung lari menghampiri Yuda. Roy yang melihat Mariam seperti itu tiba-tiba melukai Mariam. Yuda yang kesal lihat tingkah laku Roy langsung menghabisi Roy. Akhirnya Roy pun meninggal. Mariam pun juga ikut meninggal beneran jadinya. Saat hari menjelang terang, Yuda menghanyutkan jasad Mariam di bawah jembatan dan ditangkap polisi. Singkat cerita, Yuda pun akhirnya dipenjara dan rumah Mariam dikuasai oleh si bos. Tapi bos itu tiba-tiba diserang oleh hantu Mariam hingga tak bernyawa. Akhirnya film pun selesai. Gimana guys? Film yang complicated banget kan? Dari masalah bisnis ada, terus masalah cinta segitiga pun juga ada. Nah, buat kalian yang mau request film-film horor lainnya bisa DM ke IG kita di @bagianmalam. Jangan lupa untuk di-follow juga IG-nya ya guys. Terima kasih juga buat kalian yang selalu atau udah menonton channel ini. Buat kalian yang baru nonton, jangan lupa di-subscribe, like, share, and comment. Karena itu yang paling penting guys. Jangan lupa juga dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tetap update dari film-film horor kita lainnya yang akan kita ceritakan. Oke guys. At the end, see you next video.